Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azlina Azizah dari program PIAUD 1A. Di sini saya akan mempresentasikan perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. 1. Sejarah nasab keluarga Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir dari keluarga Quraisy, keturunan Ismailiyah, salah satu keturunan Nabi Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Suku Quraisy adalah suku terbesar di Jazirah Arab, dan sepanjang sejarahnya selalu memunculkan kepemimpinan-pemimpin handal penguasa Arab. Salah seorang suku Quraisy yang berhasil menyatukan bangsa Quraisy adalah Qusay, yakni pada abad ke-5 Masehi di Hijaz, Mekah. 2. Peradaban pada masa Rasulullah SAW. Peradaban pada masa Nabi Muhammad SAW dilandasi dengan asas-asas yang diciptakan sendiri oleh beliau di bawah bimbingan wahyu Al-Hursai. Kemudian Nabi Muhammad mengupayakan dasar-dasar membangun peradaban bangsa Arab sebagai berikut. Pertama, mendirikan masjid, yakni Masjid Quba, sebagai masjid pertama yang dibangun dalam sejarah agama Islam. Kedua, mempersatukan antara Ansor dan Muhajirin. Manfaat persaudaraan kedua golongan ini nantinya adalah kaum Ansor dengan senang hati membantu kaum Muhajirin jika membutuhkan baik materi bahkan istri-istri. Ketiga, kerjasama antara komponen penduduk Madinah, Muslim dan non-Muslim, di mana saat itu non-Muslim yang tinggal di Madinah terdiri dari Nasrani dan Yahudi. 3. Dinamika setelah pembentukan konstitusi. Usaha-usaha yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah ternyata melahirkan dinamika masyarakat yang luar biasa, baik yang bersifat positif maupun negatif. Yang positif adalah suatu keadaan di mana masyarakat mencapai taraf hidup yang harmonis dan beradab, sehingga memungkinkan misi Nabi SAW berjalan lancar. Sedangkan yang negatif adalah pelanggaran-pelanggaran atas perjanjian yang pernah dibuat bersama, khususnya hal itu dilakukan oleh oknum-oknum golongan Yahudi, sehingga melahirkan peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. 3. Berakhirnya kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW wafat di usia 63 tahun, tepatnya pada tanggal 18 Juni 632 Masehi. Penutupan kepemimpinan Nabi yakni dengan segala berangkatnya Nabi Muhammad SAW untuk melakukan haji wada pada tahun ke-10 Hijriah. C. Perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar. Beliau termasuk dalam golongan As-Sabiqunal Awwalun, golongan pertama yang masuk Islam. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Kufah At-Timimi. Pada masa kecilnya, beliau bernama Kubah Al-Ka'bah. 2. Peradaban pada masa Abu Bakar. Bentuk peradaban paling besar dan luar biasa dan merupakan suatu kerja besar yang dilakukan pada masa pemerintahan Abu Bakar adalah penghimpunan Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan pada Zaid bin Sabit untuk menghimpun Al-Quran dari pelepah kurma, di kulit binatang, dan dari pelepah kaum muslimin. Masa pemerintahan dan usaha-usaha yang dilakukan. Selama 10 tahun, pemerintahan Umar sebagian besar ditandai oleh penaklukan-penaklukan untuk melebarkan pengaruh Islam ke luar Arab. Sejarah mencatat Umar telah berhasil membebaskan negeri-negeri jajahan Imrawi, Romawi, dan Persia. Peradaban pada masa Khalifah Umar. Peradaban yang paling signifikan pada masa Umar, selain pola administratif, pemerintahan, peperangan, dan sebagainya adalah pedoman dan peradilan. Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan Abu As bin Umayyah bin Abdusam bin Abdi Manaf bin Qusay. Ayahnya adalah Affan bin As yang meninggal pada masa jahiliyah sebelum diutusnya Nabi, dan ibunya bernama Arwa bin Quraib
bin Robi'ah. Dia telah masuk Islam dan hidup di Madinah, sedangkan neneknya bernama Ummu Hakim bin Abdul Muthalib, bibi Nabi Muhammad SAW. Peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan. Karya monumental Khalifah Utsman selama menjabat sebagai pemimpin umat Islam waktu itu adalah pembuka Mushaf Al-Quran yang kemudian dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Keadaan umat Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Setelah wafatnya Utsman bin Affan, banyak sahabat yang sedang mengunjungi wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan, yang diantara Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Periode kehidupan Ali yang paling menonjol. Ali merupakan seorang pemuda yang pandai. Masa Nabi Muhammad SAW mendapat julukan Ba'abul Ilmi atau pintunya ilmu. Selain itu, Ali memiliki gelar karamallahu wajhah dikarenakan sifat beliau yang selalu menjaga harga diri dan mar'ah atau kehormatan. Usaha-usaha yang dilakukan selama memerintah. 1. Menarik kembalinya semua tanah yang dibagikan oleh Khalifah Utsman pada umat kerabatnya, lalu mengembalikannya ke negara. 2. Mengganti semua gubernur yang tidak disenangi masyarakat. Di antaranya Ibnu Amir, penguasa Basrah, diganti oleh Utsman bin Hanif. Abdullah, gubernur Mesir, diganti oleh Qusay. Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Suriah diminta meletakkan jabatan, tetapi ia menolak. Bahkan ia tidak mengakui kekhalifahannya Ali. 3. Penumpasan para pemberontak seperti apa yang dilakukan oleh Thalhah dan Zubair tahun 36 Hijriah. Dengan mengamati pola keberagaman pembangunan dasar-dasar pemerintah Islam dalam masa Rasulullah sebagai dengan masa Khulafaur Rasyidin, maka dapat disimpulkan sebagai 1. Nabi SAW merupakan seorang yang dilahirkan dari keturunan para pemimpin, maka pantaslah jika beliau menjadi pemimpin yang handal dalam mengatur dan mengarahkan umatnya. 2. Bahwa Nabi Muhammad SAW telah meletakkan pola dasar pembangunan peradaban manusia diawali dengan pembangunan Masjid Quba. 3. Nabi Muhammad SAW telah membuat sistem perundang-undangan dalam menata masyarakat di Madinah dalam upaya menegakkan sendi-sendi kenegaraan, yakni dengan membuat kesepakatan tidak saling mengganggu, dan Nabi Muhammad SAW melindungi penduduk Mekah dan menjamin hak-haknya meskipun mereka beragama Yahudi dan Nasrani. 4. Khalifah kedua adalah Umar bin Khattab yang merupakan seseorang yang gagah, berani, dan cerdas, juga diplomatis, maka pantaslah beliau menjadi pemimpin yang adil dan gemilang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.